Kita lanjutkan part 3. Nah, perkembangan moral dan spiritual dijelaskan oleh ahli yang namanya adalah Kohlberg. Perkembangan moral dan spiritual anak usia prasekolah ini berada pada fase prakonvensional, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. Nah, di sini sangat kuat sekali pengaruh reward dan punishment. Anak usia prasekolah itu tunduk pada kekuasaan orang dewasa, sehingga standar moral yang dimiliki oleh anak usia prasekolah merupakan standar moral orang tua mereka atau orang dewasa lainnya yang memengaruhi mereka. Belum tentu itu adalah nilai moral milik anak itu sendiri. Anak mematuhi standar itu untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Tadi ya, terkait dengan reward dan punishment. Dan hadiah ini tidak harus selalu berupa materi, harus berupa hadiah, kado, uang, bukan, akan tetapi dengan pujian, dengan senyuman, dengan bisa jadi tepuk tangan. Ini merupakan reward bagi anak. Anak mulai belajar menghadapi perasaan marah. Anak mungkin mengekspresikan perasaan itu dengan memukul atau menggigit. Nah, karena anak usia prasekolah ini sering berfantasi, oleh karena itu memang butuh pengawasan. Tadi bermain itu harus didorong, harus diberikan kesempatan, termasuk untuk menonton televisi dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap perlu pengawasan karena anak ini berfantasi, berimajinasi, sehingga saat marah pun akan meniru dari tokoh hayalannya tersebut. Anak prasekolah perlu mempelajari batasan perilaku yang dapat diterima secara sosial dan juga mempelajari imbalan tentang sopan santun. Artinya, memang anak usia prasekolah ini masih sangat egosentris, fokus pada diri sendiri. Ketika ada emosi yang kuat, dia akan mengekspresikan bisa dengan cara-cara yang menurut orang dewasa itu destruktif. Tapi pada anak usia prasekolah ini, orang tua harus sudah mulai mengajarkan mana batasan perilaku yang diterima atau lazim menurut aturan sosial dan mana yang tidak. Mulai bisa membantu keluarga dan mulai memahami konsep memberi dan menerima hubungan. Artinya anak itu sudah mulai belajar bahwa yang bisa marah bukan cuma anak itu, akan tetapi kalau dia marah, orang lain pun bisa bersikap yang sama. Kesal, orang lain juga bisa kesal terhadap dirinya. Akan tetapi, jika anak bersikap baik, memberi, berbagi, maka orang lain pun akan bersikap seperti apa yang dia lakukan. Mempelajari praktik doa dan beribadah keluarga. Nah, ini ya, sehingga butuh sekali role model. Bagaimana orang tua itu melaksanakan ibadah, anak diajak, sehingga anak akan mempelajari, oh seperti ini cara orang tua saya beribadah. Anak usia prasekolah itu termotivasi oleh konsekuensi dari ancaman. Tadi jadi lebih takut pada hukuman. Sehingga mereka sangat memperhatikan tentang hukuman daripada perasaan orang lain. Dia nurut, dia manut, itu semata-mata karena dia takut mendapatkan hukuman, bukan karena paham tentang bagaimana perasaan orang lain kalau diperlakukan kurang baik. Rasa empati biasanya belum berkembang, namun dengan bimbingan orang tua atau pengasuh, empati anak ini akan datang, akan terasah, dan akan menjadi matang pada waktunya. Pengawasan terhadap apa yang dilihat anak prasekolah juga penting, misalnya acara televisi, buku YouTube, dan banyak sekali media sosial yang lainnya yang melanggar kode moral karena itu dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak. Saat anak melanggar kode moral dengan menyakiti orang lain, ia harus memiliki reaksi emosional dan harus memiliki rasa bersalah. Itu sebagai tanda hati nurani yang sehat. Nah, artinya kalau anak tidak memiliki rasa bersalah, justru itu yang jelek. Ya, harus memiliki rasa bersalah ketika dia memang melakukan kesalahan. Mengajarkan agama dengan memberikan contoh merupakan pendekatan terbaik untuk anak usia prasekolah. Ya, dengan teladan, dengan memberikan
contoh bagaimana praktik ibadah yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama oleh orang tua. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar. Motorik kasar ini adalah kemampuan gerak yang mencakup atau melibatkan otot-otot besar ya dan rangka dalam tubuh. Pada anak usia prasekolah, mengembangkan koordinasi otot besar melalui aktivitas yang memungkinkan untuk menarik, melempar, menangkap, dan menendang. Kemudian, mengembangkan keterampilan bepergian. Makanya ini sering distimulus dengan diminta bantuan oleh orang tua, misalkan membeli kecap, membeli tomat ke warung. Dan keterampilan gerak motorik untuk bermanuver di lingkungan mereka dan dalam kelompok besar. Mengembangkan keterampilan mengendalikan otot dan keseimbangan melalui aktivitas berjalan, melompat, berlari, memanjat, dan meraih. Mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan. Nah, kemudian apa tugas orang tua untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar anak? Maka orang tua sebaiknya memberikan pujian kepada anak ketika anak itu mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Kemudian, mengecek lingkungan rumah untuk keselamatan anak, karena perlu diingat bahwa aktivitas fisik pada anak usia prasekolah itu sangat banyak. Menyediakan lingkungan yang nyaman untuk bermain dan eksplorasi. Selanjutnya adalah perkembangan motorik halus atau yang melibatkan gerakan otot-otot kecil atau sebagian otot saja yang terlibat. Pada anak usia prasekolah dapat kita latih dengan menggunting kertas, melipat, kemudian memutar koin. Ini uang biasanya ya, diputar dengan cara disentil, kemudian menghubungkan titik-titik menjadi sebuah gambar, bisa dibantu menggunakan angka, sekalian belajar tentang perhitungan, menciplak gambar, meronce manik-manik atau biji-bijian, menempel bentuk, bermain Play-Doh ya kalau sekarang. Mungkin kalau zaman dulu ini wax atau lilin atau plastisin. Membuat bentuk. Kemudian menyobek dan mendaur ulang kertas. Contohnya bisa dengan seperti apa? Bukan krustik. Yang banyak kesenian mozaik ya, mozaik. Kertas disobek kecil-kecil, kemudian ditempel kembali menjadi bentuk baru. Menggambar atau mewarnai, memecahkan plastik bergelembung, ini biasanya bungkus benda ya, bungkus barang elektronik biasanya, atau benda apa yang ada gelembungnya dipecahkan. Kemudian memindahkan barang dengan jepitan jemuran, memasang tali sepatu, menyusun puzzle, tentunya puzzle yang sederhana ya, yang besar. Nah, sementara untuk perkembangan sensorik, pendengaran merupakan sensorik yang sudah utuh fungsinya atau sudah baik fungsinya sejak saat lahir. Sedangkan penciuman dan sentuhan ini terus berkembang pada usia prasekolah. Untuk perasa, anak usia prasekolah ini belum terlalu bisa membedakan rasa. Nah, akan tetapi untuk masalah sensorik pada perasa ini, anak usia prasekolah ini memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami aspirasi karena menelan benda asing secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dalam memilihkan mainan bagi anak usia prasekolah, orang tua ini harus teliti, harus cermat melihat aturan, karena di alat permainan sekarang itu biasanya dilengkapi dengan ketentuan ini untuk anak usia berapa. Ataupun kalaupun tidak, maka orang tua itu harus bijak terkait dengan ukuran mainannya, memungkinkan atau beresiko tinggi untuk tertelan. Selain dari ukuran, juga orang tua harus selektif dari segi bahan pembuat mainan tersebut. Oleh karena banyak sekali mainan anak-anak yang menggunakan pewarna memang bukan untuk makanan, akan tetapi oleh anak itu digigit atau dimasukkan ke mulut, sehingga ini secara kimia dapat membahayakan anak. Biasanya di mainan yang bagus itu sudah tertera ada keterangan BVA free.
Kemudian penglihatan terus mengalami kemajuan dan harus seimbang atau sama secara bilateral kiri dan kanan. Ketajamannya sudah 20/40 atau 20/30 dan sudah mampu membedakan warna. Untuk perkembangan komunikasi dan bahasa, tahap prasekolah merupakan masa penyempurnaan keterampilan berbahasa. Menambah kata 10-20 kata baru per hari, dan biasanya anak pada usia prasekolah sudah memiliki 2100 kosakata. Dan di akhir usia prasekolah, anak ini sudah dapat menggunakan kalimat yang terstruktur seperti orang dewasa. Sudah jelas subjek dan predikatnya. Kemudian komunikasinya bersifat konkret, karena memang anak usia prasekolah belum bisa berpikir abstrak secara kognitif. Jika anak prasekolah mendengar orang tua membahas hal-hal yang menakutkan bagi anak, maka imajinasi anak itu dapat memicu perkembangan ketakutan dan mengarah pada salah tafsir atas apa yang telah didengar. Nah, pada kelompok usia prasekolah ini muncul persepsi tentang contohnya hantu, yang itu adalah menakutkan, karena ini juga bisa jadi mendengar dari pembicaraan orang tua ya, atau orang yang lebih dewasa, dan anak itu salah menafsirkan. Selanjutnya adalah perkembangan emosional dan sosial. Anak usia prasekolah ini cenderung memiliki emosi yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, sangat bersemangat, sangat bahagia, bingung dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian setelah itu merasa kecewa. Sebagian besar anak usia prasekolah sudah belajar mengendalikan perilaku mereka, dan ini memang harus dilakukan oleh orang tua, bahwa orang tua harus mulai mengajarkan atau mengajarkan mana yang perilaku diterima oleh norma atau norma sosial atau tidak. Dapat menyebutkan perasaan yang mereka miliki untuk bertindak dan bertindak sesuai dengan perasaan tersebut. Mulai mengembangkan identitas sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, jadi identitas itu memang dimatangkan pada usia remaja dan dewasa awal. Akan tetapi sebenarnya sudah dimulai perkembangan identitas itu pada fase usia prasekolah, di mana dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang individu laki-laki atau perempuan. Sudah mulai membantu orang lain dan terlibat dalam rutinitas. Ini lebih spesifikasinya, perkembangan emosi usia 3-4 tahun, menggunakan kata-kata menggambarkan perasaan dasar, sedih, bahagia, marah, ya, mampu merasakan menyesal, dan tahu dia itu harus meminta maaf. Pada usia prasekolah 4-5 tahun, mampu menggunakan kata untuk menggambarkan perasaan yang lebih kompleks, tidak hanya misalkan bahagia, sedih, tapi juga gagal, jengkel, kesel, malu. Kemudian sudah mampu menyembunyikan kebenaran tentang sesuatu jika dia merasa bersalah, malu, atau takut. Jadi di sini anak biasanya mulai mempelajari perilaku berbohong ya, karena menyembunyikan kebenaran semata-mata takut mendapatkan hukuman. Di usia prasekolah akhir, anak itu sudah mampu menggunakan kata untuk menggambarkan perasaan yang kompleks, misalkan rasa bersalah atau cemburu terhadap sibling. Menjadi lebih sadar akan perasaannya terhadap orang lain dan menindaklanjutinya. Misal, anak melihat orang tuanya sibuk, dia mulai mengerti bagaimana perasaan orang tuanya sehingga menawarkan untuk membantu pekerjaannya. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan agar terhindar dari masalah dan hukuman. Demikian materi tentang diagnosis sehat jiwa, khususnya pada kesiapan perkembangan usia prasekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.